saat ini saya bersama dengan Pak Junas Miradiasyah, Direktur Utama dari Indonesian Basketball League (IBL). Pak Junas, gimana kabar Pak Junas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Pak Junas, kita mendapatkan kabar terakhir sudah ada keputusan ya dari IBL mengenai kelanjutan dari IBL 2020 ini. Bisa dijelaskan sedikit Pak Junas, apa yang telah menjadi keputusan dari IBL untuk kelanjutan musim ini? Oke, jadi IBL setelah kita suspend pertengahan Maret lalu, ini udah rapat ketiga dengan para klub. Rapat terakhir itu 10 Juni kemarin. Jadi dari setiap rapat itu intinya kita coba membahas, mendetailkan apa yang bisa kita rencanakan, apa yang bisa kita kontrol dan bisa kita lakukan gitu ya. Satu, kita menetapkan kalau musim ini dapat dilanjutkan bulannya September. Kemudian tanggalnya kita juga kemarin sudah umumkan di tanggal 4 September sampai dengan 5 Oktober. Itu periodenya untuk window untuk kita bisa lanjutkan. Kemudian berikutnya juga playoff, semifinal dan final itu biasanya kita IBL itu berpindah-pindah kota. Tapi ini kita consider ada beberapa pertimbangan sehingga kita hanya akan pilih satu kota untuk semua tahapan kelanjutan tersebut. Yang berikutnya juga mengenai pemain asing, kita udah bikin semua prosedurnya, kita simulasikan, memang masih banyak faktor risiko lah ya, dari sisi kesehatan dan keselamatan, mulai dari mereka apa yang harus dilakukan di sana, kemudian situasi di Indonesia, situasi di Amerikanya sendiri, karena 90% pemain di Amerika, kemudian perjalanan lintas negara juga saat ini tidak mudah, kita belum tahu sampai kapan. Artinya di situ akan sangat sulit dilakukan kontrol pada saat transit tersebut. Jadi diputuskan untuk menggunakan pemain lokal aja untuk lanjutan musim ini. Untuk musim berikutnya kita tetap dengan menggunakan pemain asing. Nah, semua rencana ini yang kita bahas dan yang kita putuskan rencana yang bisa kita lakukan. Tapi apakah pastinya ini semua dapat dilakukan? Kembali lagi pemerintah setempat, kemudian yang punya kewenangan, kita tahu Satgas COVID-19 yang ditunjuk pemerintah, itu memberikan clearance atau tidak, itu yang nanti kita lihat. Oke. Satu-satu dulu nih Pak Junas. Dari perencanaan tadi saya dengar cuma playoff saja yang dipastikan di satu kota. Untuk yang kelanjutan regular season antara tanggal 4 September sampai awal Oktober itu apakah ada wacana seperti seri-seri sebelumnya, jadi tiap seri di kota yang berbeda? Enggak, tetap satu kota. Jadi melengkapi yang tadi, playoff, waktu kita lanjutkan nanti kan masuk ke babak playoff langsung ya. Playoff, kemudian quarter final, semifinal, final, itu kita rekomendasikan hanya diselenggarakan di satu kota. Gitu. Kenapa? Karena supaya meminimalisir mobilisasi para klub. Kemudian kedua, waktu kita sudah tentukan satu area atau satu fasilitas, nah itu kita bisa lebih detailkan gitu untuk menjalankan protokol-protokolnya. Karena kalau berpindah-pindah dan kita tahu berpindahnya itu waktunya sempit, untuk meminimalisir risiko lah, gitu ya. Jadi kelanjutan dari IBL 2020 ini langsung masuk ke babak playoff, Pak ya? Betul, masuk babak playoff. Jadi di luar tim nasional, klub IBL 9 yang mengikuti di IBL 2020. Formula sebelumnya dari seluruh peserta hanya 6 yang masuk ke babak playoff. Nah, ini kita buat format yang berbeda karena saat disuspend kemarin, liganya itu berhenti di seri ke-6. Seharusnya kita berjalan hingga seri ke-8. Artinya jumlah gamenya tidak merata. Ada yang sudah menyelesaikan 14 game, ada yang 13 game, dan seterusnya. Nah, kita formulasikan playoff yang berikutnya itu semua tim, 9 tim, di luar tim nasional, itu masuk ke babak playoff. Tapi di babak pertama, playoff-nya peringkat 5-9 itu dipertandingkan dulu round robin. Gitu, untuk mencari 4 dari 5. 4 tersebut akan advance, ketemu 1-4 di quarter final. Gitu.
Kemudian selanjutnya ke semifinal, selanjutnya lagi final. Sistem best of three. Mohon maaf, tadi yang sistem best of three dimulai dari babak semifinal, Pak ya? Final. Oh, hanya final aja yang di best of three? Hanya final. Oke. Sejauh ini dari perkembangan yang terjadi, laporan dari update dari gugus tugas COVID, kemudian juga petunjuk dari Kementerian Olahraga, dan juga baru-baru ini terbit juga panduan dari Perbasi. Dari IBL sendiri, apakah sudah ada wacana di kota mana aja yang bisa menjadi tempat dilanjutkannya musim IBL 2020 ini? Oke, kemarin kita ada beberapa pilihan, diantaranya Jakarta dan Jogja. Jadi 2 kota itu yang kita akan monitor, kita lihat proses perizinannya, kita lihat kemungkinannya dengan koordinasi pemerintah setempat dan Satgas 19. Dan mengenai tata cara kelanjutan dari IBL 2020 ini, dan juga mengenai protokol-protokol yang akan diterapkan oleh IBL ini, seluruh tim udah konsensus, sudah menyetujui semua ini, Pak Yunas ya? Jadi protokolnya gini, sebetulnya kami sudah menyiapkan 2 minggu yang lalu, sudah selesai. Gitu. Kami serahkan ke Perbasi, karena kan IBL berada di bawah federasi, jadi apapun yang akan kita sosialisasikan, terutama ini soal kesehatan dan sebagainya, harus mendapat persetujuan. Nah, kita tahu PP Perbasi berapa hari lalu baru keluarkan protokol pedoman. Nah, itu nyambung sebetulnya dengan apa yang sudah kita siapkan. Jadi batasan-batasannya, kemudian tahapan-tahapan latihannya itu nyambung dengan yang kita siapkan. Hanya yang IBL akan berikan nanti lebih detail. Gitu. Jadi contoh, misalnya waktu latihan klub IBL dibagi menjadi 3 fase, kemudian waktu perjalanan ke latihan seperti apa, saat latihan seperti apa, setelah latihan seperti apa, itu lebih detail lagi. Untuk pelaksanaan dari IBL 2020 ini lanjutannya, apakah sudah ada satu wacana atau itu masih dalam tahap-tahap perencanaan, Pak ya? Dengan adanya protokol yang dikeluarkan oleh Perbasi dan juga Kemenpora, apakah IBL sudah menyiapkan apabila game ini dilanjutkan tanpa penonton, umpamanya, atau ada pembatasan penonton seperti itu? Ya, jadi skenario yang sekarang kita siapkan, kemungkinan besar itu tanpa penonton. Itu yang lagi kita siapkan sekarang. Meskipun demikian, kan sesuai dengan protokol yang dari Perbasi, yang kemarin itu ada 3, ada yang tanpa penonton sama sekali, kemudian ada yang 30% undangan, ada yang 60% kapasitas gitu. Nah, itu semua kita siapkan turunannya di protokol penyelenggara. Jadi IBL itu menyiapkan nanti ada protokol latihan, itu yang sudah diserahkan Perbasi, dan kita menunggu persetujuan untuk dapat didistribusikan ke klub-klub. Kemudian yang kedua nanti adalah protokol penyelenggaraan. Itu memang masih perlu waktu karena lebih kompleks, kita lagi finalisasi sekarang. Yang ketiga adalah protokol pertandingannya. Gitu. Jadi di dalam pertandingannya itu pemain batasannya apa-apa, jadi akan ada 3 protokol besar yang akan kita keluarkan. Baru-baru ini pemerintah juga mengeluarkan guidance mengenai batasan usia, seperti untuk orang yang kerja, umpamanya yang usianya udah lewat umur tertentu, tidak diharuskan untuk bekerja atau itu. Apakah IBL juga akan menerapkan policy ini, Pak Yunas? Iya, jadi itu kan peraturan umum ya. Peraturan umum yang harus kita ikuti, 17 sampai 45 tahun. Nah, ini kita lagi akan coba bicara ya. Jadi misalnya ada pihak yang terlibat, apakah itu dari staf ofisial, apakah dari panitia yang memang punya peran krusial dan usianya di atas, apakah memungkinkan untuk misalnya diperkuat dengan punya histori kesehatan yang baik, gitu. Kemudian sudah dicek, kemudian tidak punya ya penyakit bawaan, resiko dan lain-lain. Nah, itu kita akan coba ajukan dulu, gitu. Oke. Kembali lagi Pak Yunas mengenai pemain asing tadi ya. Tadi sempat disinggung sedikit, kita akan diwacanakan
akan sulit sekali untuk bisa memfasilitasi kedatangan pemain asing karena seperti tadi Pak Yunas katakan ya, ini adalah kebijaksanaan dari negara-negara yang berbeda, kemudian pada waktu transportasi mereka dari negara asal ke negara tujuan juga nanti harus transit, itu akan protokol berbeda lagi, jadi akan sulit sekali. Tetapi apakah masih ada kemungkinan pemain asing ini bisa memperkuat tim ini, atau ini sudah menjadi keputusan IBL bahwa pemain asing tidak mungkin akan melanjutkan terlibat dalam lanjutan IBL 2020 ini? Saya rasa kita kerucutkan menjadi opsi yang lokal saja, gitu. Dan seperti yang dibahas di klub, kenapa sekarang yang utama adalah kesehatan, gitu ya. Apalagi untuk kondisi di luar negeri, di Amerika kita juga tahu seperti apa, dan pemain itu tidak tinggal di satu kota, mereka tinggal di beberapa negara bagian yang berbeda-beda. Situasinya berbeda, kemudian situasi COVID-nya, situasi politiknya, situasi sosialnya berbeda. Nah, ketika itu dijalankan, ya itu tadi yang saya bilang, faktor risikonya kalau yang bisa kita kontrol itu seperti harus menyatakan medical clearance, harus memberikan hasil tes PCR, visa dan sebagainya, itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Tapi yang sulit itu ketika perjalanan di lintas negara gitu ya. Jangan sampai terjadi sesuatu begitu tiba di sini, jauh dari keluarga, kemudian juga karena waktunya sempit, mereka harus isolasi, tidak bisa main, yang menjadi korban nanti klub juga gitu, kasihan. Udah mendatangkan, kemudian ada faktor risiko, harus jalankan isolasi, tapi jasanya nggak bisa dipakai. Oke, pertanyaan terakhir ini Pak Yunas. Apabila IBL 2020 dilanjutkan tanpa penonton, tentunya IBL juga harus mempertimbangkan juga bagaimana game ini akan tetap menarik dan tetap menjadi satu entertainment yang menarik juga untuk para fans basket itu. Apakah sudah ada wacana kira-kira apa langkah-langkah apa yang akan dilakukan IBL untuk sehingga bisa menjamin memberikan entertainment juga kepada para fans basket untuk melepaskan kerinduan mereka terhadap olahraga ini? Ya, yang pertama gini, waktu sama mau di basket, mau di olahraga lain, mau di Indonesia, mau dimanapun, penyelenggaraan tanpa penonton dengan penonton itu pasti berbeda sekali. Ya, dari sisi penyelenggaraan maupun dari permainan. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita membayangkan waktu tidak ada penonton, sebetulnya itu definisinya tidak ada penonton di lapangan, tapi ada penonton di media lain. Ini sudah pasti digital. Jadi kalau misalnya dilanjutkan, semua pertandingan pasti akan ditayangkan di digital ya, platform kita. Nah, engagement-nya, kemudian keseruannya untuk penonton itu akan dipindahkan juga ke digital, di mana kita membuat interaktif, di mana nanti commenting-nya ada kita bikin virtual, host-nya, kemudian games-gamesnya itu yang mungkin bisa kita lakukan. Oke, terima kasih informasinya Pak Yunas. Terima kasih atas update mengenai kelanjutan IBL 2020 ini. Tentunya berita yang menggembirakan bagi para fans basket. Dan kita berdoa semoga proses perizinan dari instansi yang terkait semoga bisa lancar Pak Yunas dan sesuai dengan jadwal seperti yang Pak Yunas sampaikan tadi. Amin, amin. Mudah-mudahan. Oke, makasih Pak Yunas. Makasih Mas, makasih, sehat-sehat.